Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Panggilan Yesus kepada orang berdosa. Saudara yang terkasih, konteks dari bacaan kita mengisahkan tentang panggilan Tuhan Yesus kepada seorang yang bernama Lewi supaya Lewi mengikut Yesus. Dari bacaan kita ini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus memanggil Lewi, Lewi langsung segera meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Di bagian teks kita mengatakan bahwa Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Itu berarti bahwa ketika panggilan Tuhan Yesus datang kepada dia, dia mendengar itu lalu dia memberi respon dengan segera mengikuti Tuhan, bahkan dia meninggalkan pekerjaan yang selama ini dia lakukan. Dalam bagian firman Tuhan ini juga kita melihat bahwa Lewi melakukan satu perjamuan yang besar. Dia mengundang teman-temannya, para pemungut cukai dan orang lain untuk hadir dalam perjamuan itu. Dan saat itu Yesus juga ada. Yesus bersama-sama dengan mereka dan murid-murid Yesus dan makan bersama dengan Lewi serta teman-temannya yang lain. Dan bagian firman Tuhan yang sama juga kita melihat bahwa ada respon yang berbeda ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka mempermasalahkan mengapa Yesus mau duduk makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Sebagaimana teks kita di dalam ayat yang ke-31 dan 32, Yesus lalu memberi jawab kepada mereka bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Yesus datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Saudara terkasih, apa yang kita bisa belajar dari kisah Yesus dan pemungut cukai, yakni Lewi ini? Yang kita bisa belajar, yang pertama adalah Yesus menunjukkan kasih kepada orang-orang berdosa dengan mau bersama-sama dengan mereka, ada di antara mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus mengetahui bahwa orang-orang berdosa, pemungut cukai ini, mereka tidak dihargai, mereka tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Tetapi justru Yesus mendekat kepada mereka. Yesus datang kepada mereka dan Yesus mau makan bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak menghindari orang berdosa sedikit pun, tapi Yesus mau bersama-sama dengan mereka. Hal ini berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang justru menjauh, bahkan mengolok-olok pemungut cukai dan juga orang berdosa lainnya. Sikap Yesus yang kedua yang kita bisa belajar adalah Yesus menunjukkan bahwa penginjilan itu dimulai dengan persahabatan. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menjadi sahabat orang berdosa dan di situ Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, ini dua teladan indah yang Yesus tunjukkan kepada kita. Dia mengasihi orang berdosa. Dia hadir bersama-sama dengan mereka. Dia tidak menjauh dari mereka. Mereka adalah objek kasih Yesus, di mana Yesus rindu supaya mereka bertobat dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga mengajarkan bahwa untuk memberitakan Injil, kita mulai dengan bersahabat dengan orang lain. Karena itu saudara sekalian, sebagaimana kita orang-orang percaya masa kini, apa yang kita lakukan di dalam persahabatan kita? Apakah kasih yang kita wujudkan hanya sebatas kepada orang-orang yang kita kasihi, yang juga mengasihi kita? Apakah kasih kita tidak juga kepada orang-orang yang berdosa, yang dikucilkan oleh dunia ini? Yesus menunjukkan teladan yang berbeda kepada kita. Yesus juga mau supaya kita menjalin persahabatan, karena lewat persahabatan itu kita dapat memberitakan Kristus kepada orang lain. Bersahabat seperti Yesus adalah cara untuk memberitakan Injil. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami teladan yang indah. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.